memasukkan pesan apapun nggak nyambung. Ya karena dia lagi sibuk. Disuruh nge-ship nggak mau, disuruh nge-close nggak mau, dia lagi sibuk. Ya, wait, dia bilang, suruh wait saya lagi sibuk ini gitu dia. Tapi kapan dia ready, nggak ada kerjaan apa-apa, disuruh ngapain aja dikasih perintah dia mau. Itu komputer. Nah, otak kita sama. Pada saat dia tidur, dia siap untuk menerima perintah, menerima jawaban. Tapi sebelum itu dia bingung. Suara hati yang mana ya, suara ego yang mana, suara aku yang mana, bingung. Maka tunggu sampai dia tertidur. Tugas saya seperti itu. Karena saya punya guru, Mas Hendra. Guru itu seorang pendeta yang sudah lama meninggal. Saya berguru pada ajarannya. Beliau mengajarkan seperti ini. Bukan pada figurnya. Figurnya saya jadikan guru keteladanan. Karena kebersahajaannya beliau. Beliau dalam sebuah buku, ini bahasa Bali kuno kayaknya. Gaguritan Salampah Laku jadi judulnya. Itu beliau seorang pendeta di masa lalu. Pendeta yang meninggal pada usia 126 tahun. Beliau menulis seperti ini. Idap beline makin maya selacur. Keinginan kakanda sekarang, beliau bercerita kepada istrinya. Keinginan kakanda sekarang adalah belajar hidup bersahaja, hidup sederhana. Tong ngelah karang sawah, kalaupun tidak punya tanah sawah. Karang awak tandurin. Tubuh inilah akan kakanda tanamin. Guna dusun, pengetahuan kecil, sane kanggo dan desa-desa yang akan berguna bagi masyarakat itu. Itu saya terinspirasi sekali dengan kata-kata itu. Sehingga saya berpikir saya harus belajar mengenal diri saya. Sehingga dengan mengenal diri saya bisa mengajak orang lain mengenal dirinya. Mengenal betapa besar potensi yang ada di dalam diri setiap orang itu. Sehingga mereka bisa terbangkitkan semangatnya menjalani kehidupan ini dan nanti juga terbangkitkan semangatnya untuk bisa mencintai jalan pulang, Mas Hendra. Itu, Mas Hendra. Ya, bahwa kita di sini mencomot sana, comot sini, hal-hal yang kita bisa butuhkan untuk kehidupan, bagus, enggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Enggak usah korupsi lah, gitu. Korupsi juga kita seperti mengumpulkan dosa-dosa yang menjadi materi bagi anak-anak kita. Kan kasihan. Sudah susah payah kita melahirkan jiwa-jiwa suci melalui anak-anak kita. Lalu kita suapi mereka dengan makanan yang dihasilkan dari uang dosa. Gitu kan nggak enak, Mas Hendra. Ya, kasihan mereka. Gitu. Ya, teman-teman, banyak yang terenyuh ya dengan penjelasan Pak Wayan pagi hari ini. Ya. Aku mengundang semua sahabat dimanapun berada nanti di bulan April. Kita ada sesi offline dengan Pak Wayan, kita belajar bareng ya. Dengan Mas Reza Watimena juga, tempatnya insya Allah di Bedugul, Bali. Rencananya bulan April ya. Kita bertemu tatap muka dengan Pak Wayan, mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sana gitu ya. Tentu berbagai macam perspektif yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini menampar kita gitu ya, untuk menjadi lebih tulus, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih pasrah gitu ya. Dan yang terpenting yang tidak mudah juga adalah menjadi hidup apa adanya gitu ya. Nggak usah bermewah-mewah gitu ya, seperti yang disampaikan sama beliau gitu, dengan menemukan sebuah kebahagiaan dalam kebersahajaan. Gitu ya Pak Wayan ya. Jadi dan itu kayaknya memang kita harus berlatih ke sana terus. Aduh, thank you Pak Wayan. Nah, mungkin di sesi terakhir Pak Wayan ya. Di sini sesi terakhir. Di sesi terakhir ini aku pengen sekali lagi, aku nggak tahu Pak Wayan, aku tuh hampir setiap hari tuh memeras pikiranku, otakku gitu ya. Apa sih yang bisa aku lakukan buat tetangga-tetanggaku, buat saudara-saudaraku yang memang nggak punya pekerjaan. Terus kemudian kadang dia pasangan juga nggak ada gitu ya. Makan juga nggak jelas dari mana gitu ya. Nah, itu kan mau ngajarin jelas tidak mungkin Pak Wayan, karena satu udah usia gitu kan. SDM-nya kita tahu gitu ya. Nah, harapan saya mereka tidak
putus harapan gitu ya. Gimana sih, Pak Wayan kan sering ngajari gitu ya, melakukan sebuah visualisasi dan itu dilakukan sebelum tidur gitu. Nah, pertanyaanku yang pertama, visualisasi itu apa sih? Ya, Terus kenapa kemudian itu harus dilakukan sebelum tidur gitu? Gimana ya. Pak Wayan? Visualisasi itu adalah bagaimana kita berimajinasi seolah-olah itu benar-benar menjadi kenyataan, sudah menjadi kenyataan. Menjadi dulu sebelum menerima. Ya, visualisasi itu adalah pencitraan kita, memproyeksikan isi pikiran kita, harapan kita menjadi sesuatu yang sifatnya masih dalam bentuk energi. Energi cahaya dalam citra lah, pencitraan, citra apa, image apa yang kita mau buat di sebuah tempat. Atau misalnya kita ingin punya uang banyak gitu misalnya. Uang banyak seberapa? Jangan terlalu banyak gitu. Kalau kita ingin punya uang 100 juta, bolehlah bervisualisasi 200 juta. Kalau tercapai setidaknya setengahnya gitu. Ya kan nggak gagal juga. Iya. Ya, artinya kita seperti misalnya tawar-menawar lah dengan alam semesta ini gitu. Jangan sampai kita menginginkan 100 juta, visualisasinya 1.000 rupiah, kan nggak nyambung kita. Jadi lebihkan sedikit, nanti imajinasikan kita punya tabungan dengan jumlah itu. Itu bisa terbukti, Mas Hendra. Bisa terbukti. Saya sendiri membuktikan itu ketika menginginkan sebuah jumlah untuk membantu orang. Itu saya imajinasikan dan itu terjadi gitu. Itu cara kerjanya semesta mewujudkan visualisasi kita itu gimana sih Pak? Karena kan Ya. ini kalau kita ngomong soal logika gitu ya, Ya. aku ini kan sekolahku nggak tinggi, hanya lulusan SD. Ya, Terus kemudian suami nggak punya, ya kan, pekerjaan nggak ada. Gimana Ya. visualisasi bisa terwujud gitu? Kita nggak percaya itu gitu loh. Ada blok gitu. Gimana Ya, tuh ya. Pak? Jadi seperti anak-anak, Mas Hendra. Anak-anak itu kan visualisasinya jauh lebih hebat. Cuman dia kekurangannya adalah ketika dia ingin punya rumah, mungkin rumahnya tidak sedetail yang rumah yang diketahui oleh seorang arsitek. Jadi menambah pengetahuan itu pentingnya supaya kita bisa membuat lebih detail. Kalau enggak, ya bayangkan seperti anak-anak ketika disuruh menggambar rumah, apa yang dia gambar? Paling rumah seperti itu kan, waktu SD kan, kan itu yang kita gambar. Nah, ketika dia menggambar orang tuanya, misalnya anak kecil nih, dia ingin menggambarkan orang tuanya rukun satu sama lain. Pasti dia gambar beberapa orang saling bergandengan tangan gitu. Itu visualisasi juga, Mas Hendra. Nah, seperti halnya misal kita menginginkan hubungan dalam keluarga kita yang tadinya pecah menjadi lebih baik. Visualisasikan saja kita lagi pergi ke mall atau kemana-mana saling bergandengan tangan. Semudah itu menghayalnya sebenarnya. Tapi menghayal disertai keyakinan bahwa itu bukan hanya lepasan gitu, tapi yang mewujud menjadi kenyataan di kemudian hari, itu yang disebut visualisasi, Mas Hendra. Divisualkan apa yang menjadi harapan kita. Bukan hanya aku ingin kaya. Kaya itu seperti apa? Nah, seperti apa itu kita bayangkan. Aku ingin kaya, bayangkan kaya itu aku punya rumah dan di depan rumah ada beranda dan aku lagi begini-begini di depan rumah. Itu misalnya. Itu namanya visualisasi. Dan kenapa dilakukan pada menjelang tidur? Ditambah bangun pagi misalnya, karena pada saat itulah kita sinyalnya bagus ke kecerdasan bawah sadar yang akan bekerja mewujudkan itu. Karena gini Mas Hendra, begitu pikiran sadar kita memvisualisasikan itu dan memberi perintah bahwa di masa depan nanti aku akan punya rumah mewah gitu misalnya. Ketika seluruh sel tubuh kita ikut mendengar itu pada saat kita menjelang tidur dan benar-benar akhirnya terbenam di situ di batin bawah sadar kita, seluruh sel tubuh kita akan menciptakan hormon-hormon yang membuatnya bersemangat, Mas Hendra. Bersemangat untuk kerja. Nah, kalau pikiran tidak mengganggu semangat itu, maka tubuh kita pasti akan tiba-tiba punya excited dia untuk melakukan sesuatu, Mas. Untuk entah kemana dia bekerja, entah kemana dia bergerak gitu. Tapi ketika pikiran, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, begitu pikiran tiba-tiba memberi perintah, kayaknya nggak mungkin. Tubuh tiba-tiba akan diam, walaupun tadinya dia penuh semangat untuk bekerja gitu. Itu Mas Hendra. Nah, Pak Wayan, visualisasi itu kan dilakukan oleh dirinya sendiri gitu ya. Nah, saya itu memvisualisasikan seseorang yang ibaratnya momong saya dari kecil, ya, emak saya tapi bukan ibu kandung gitu ya.
sembuh dari penyakitnya gitu. Tapi nggak sembuh-sembuh, Pak Wayan. Gimana itu, Pak Wayan? Siapa yang memvisualisasikan? Saya. Ya, itu kan kita seperti apa? Seperti halnya gini Mas Hendra. Dari pemancar stasiun televisi sudah dikirim sinyal lewat satelit ke pemancar. Tapi ketika orangnya tidak menghidupkan televisinya, tetap nggak sampai di situ Mas Hendra. Ini harus terkonek kedua-duanya. Dan kalaupun misalnya dia sudah menghidupkan televisinya, terus memang ada yang rusak di situ, ya nggak bisa juga Mas Hendra. Nah, jadi sangat dibutuhkan orang yang kita doakan itu juga memiliki kepasrahan yang sama. Tapi kalau dia juga mengalami keraguan, karena dia punya kehendak bebas atas tubuhnya sendiri, nah, kita nggak bisa melakukan apa-apa Mas Hendra. Sama dengan dokter lah. Pasien sudah jelas-jelas datang ketemu dokter, mau diperiksa dan mau bayar gitu. Setelah diberikan resep, resepnya tidak diminum, ya sama aja Mas Hendra. Akan ada halangan. Atau bahkan ketika dia minum obatnya, tubuhnya mungkin terlalu tidak baik kondisinya untuk bisa menyerap obat itu juga nggak bisa. Apalagi kalau batin bawah sadar seseorang tidak benar-benar sering terkonek dengan orang itu. Ini benar-benar tergantung pada siapa yang lebih kuat Mas Hendra. Gitu. Dua-duanya harus benar-benar sadar gitu dan memiliki keyakinan gitu. Makanya banyak orang pergi ketemu dukun gitu kan. Supaya tujuannya apa? Dengan offline itu keduanya membangun kepercayaan satu sama lain. Si dukun percaya pasiennya sembuh, si pasien percaya dukunnya menyembuhkan, itu dua-duanya itu. Klop lah itu. Tapi apakah selalu sembuh? Enggak juga. Sama juga seperti di dokter itu. Ya, semua hanya tentang usaha Mas Hendra. Hasilnya bukan urusan kita. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya belum tentu sembuh. Tapi aku pernah deh ngobrol sama beberapa orang yang biasa nyembuhin gitu ya. Kalau di Bali, Balian atau apa namanya ya. Dia memberikan kesaksian, enggak itu karena saking yakinnya dia sama aku aja gitu. Ya itu dah. Aku sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu katanya bapaknya dia. Betul, betul. Keyakinan, karena yang menyembuhkan itu kan interaksi dalam diri orang itu. Makanya kalau dia yakin pada kita, sembuh dia. Ya, manusia produk dari keyakinannya. Betul, betul. Karena manusia kan rasa dan rasio. Rasionya mungkin kepintarannya, tapi kalau dia nggak punya keyakinan, nggak bisa juga. Sepintar-pintarnya orang bikin roket, kalau dia nggak yakin roketnya bisa terbang, dia nggak berani menghidupkan saklarnya gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kan ada nih Pak Wayan, orang dengan mensugesti dengan kalimat tertentu gitu ya, tubuh bagian mana yang sakit tiba-tiba sembuh. Pak Wayan kan sering melakukan seperti itu juga gitu. Nah, itu nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Gimana sih caranya biar tubuh itu manut dengan perintah kita gitu? Ya bersahabat, Mas. Bersahabat. Bersahabat dulu dengan tubuh kita. Jangan hanya pada saat dibutuhkan baru diajak ngobrol gitu. Setiap hari diajak ngobrol kalau bisa gitu. Setiap saat. Contohnya ketika gimana? saya makan, saya ngobrol sama tubuh saya. Iya. Hari ini kita mendapatkan berkah dari semesta. Silahkan dipakai. Nanti kalau ada yang tidak berkenan, tidak bermanfaat bagimu, tolong dikeluarin. Mantap. Maafkan saya nggak tahu ini bermanfaat apa tidak. Tolong dengan kecerdasanmu, wahai sistem pencernaan, ambil yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat sel-sel yang lainnya. Kalau tidak bermanfaat, buang aja. Gitu. Kan secara alami, tubuh kita kan memang mencerna yang terpenting. Iya. Nutrisi-nutrisi penting. Kalau nggak penting kan dia bisa keluarin. Nah, dan tubuh kita hebatnya luar biasa. Tanpa kita perlu mengukur, dia tahu gula darah lagi kondisi bagaimana. Dia menunjukkan gejala. Misalnya, gula darah lagi nggak bagus nih, dia bikin kita lapar. Dia bikin kita keliengan. Dia sedang memberitahu. Cuman kita sering-sering nggak memahami bahasanya. Ya, kita karena terlalu banyak belajar bahasa suara, belajar bahasa kata-kata, kita jarang mempelajari bahasa tubuh kita sendiri. Ya, dia lagi mau ngapain ini gitu. Kadang bahkan ketika dia ngantuk, kita nggak ngerti dia pengen tidur gitu. Lalu kita ketika butuh tiba-tiba minta tolong sama dia. Itu nggak harus diucapkan lisan? Enggak. Harus lisan. Percakapan itu kan permainan rasa. Saya sama tubuh saya
selalu minta maaf Mas Hendra. Ya, ya kan yang melihat kita ketika apa yang kita lihat membuat kita sakit hati, Iya, iya. apa yang kita dengar membuat kita sakit hati, yang kita salahin orang lain. Kan kita yang tidak tahu bagaimana menggunakan mata dan telinga kita. Nah, bagaimana cara Pak Wayan mendengarkan umpan balik dari tubuh tadi? Karena kan Pak Wayan sering menyapa, sering ngajak berbicara. Nah, Ya. pasti, ini kalau aku pribadi sih, aku nggak bisa. Kalau lewat langsung kayak gini tuh nggak bisa. Mungkin saking masih tolol atau apa gitu Pak Wayan ya. Aku biasanya selalu menjelang bangun tidur di pagi hari. Mungkin karena udah ada belief gitu ya. Ketika kemudian pagi hari kamu mendapatkan pesan lewat mimpi itu biasanya petunjuk. Nah, belief itu mungkin udah menempel di dalam pikiranku. Mungkin gara-gara itu aku nggak tahu ya. Gimana tuh Pak Wayan? Kalau Pak Wayan sendiri tuh? Kalau Mas Hendra sudah terbiasa seperti itu, memang bagus Mas. Saya kalau lagi butuh jawaban, saya memang minta lewat mimpi. Oh. Mintanya begini, tolong disampaikan jawabannya. Saya bingung nih. Saya bilang gitu. Sebagai pikiran saya bingung. Tolong nanti dikasih tahu lewat mimpi. Nanti saya dikasih tahu Mas Hendra. Dan begitu saya terbangun tengah malam oleh sebuah mimpi, maka saya harus merenungin mimpi tadi. Gini. Oh, maksudnya begini. Oke. Nah, tidur lagi saya gitu. Ya, kenapa? Karena kadang pikiran sadar kita tuh kan nggak bisa menangkap sebuah pesan. Saking sibuknya dia dengan urusan masing-masing kan. Nah, jadi tunggu biar dia tidur dulu supaya si pikiran sadar bisa pikiran atas sadar, sang ruh bisa memasukkan sesuatu. Kebayang nggak Mas Hendra? Kalau komputer atau laptop lagi hang, kita mau memasukkan pesan apapun nggak nyambung. Ya karena dia lagi sibuk. Disuruh nge-sip nggak mau, disuruh nge-close nggak mau, dia lagi sibuk. Ya, wait, dia bilang, suruh wait saya lagi sibuk ini gitu dia. Tapi kapan dia ready, nggak ada kerjaan apa-apa, disuruh ngapain aja dikasih perintah dia mau. Itu komputer. Nah, otak kita sama. Pada saat dia tidur, dia siap untuk menerima perintah, menerima jawaban. Tapi sebelum itu dia bingung. Suara hati yang mana ya? Suara ego yang mana? Suara aku yang mana? Bingung. Maka tunggu sampai dia tertidur. Ini menarik ya. Ini menarik. Kadang tertidur aja juga belum bisa menerima pesan-pesan itu. Karena aku pernah berada di sebuah fase hampir sebulan, 2 bulan nggak pernah sama sekali mendapatkan seperti yang dulu aku dapatkan. Itu juga dialami sama temanku beberapa musafir yang dia merasa dirinya dulu udah muka safah gitu ya, udah terbuka gitu ya. Tapi sekarang nggak lagi gitu. Nah, tapi di saat kemudian aku benar-benar memperbanyak syukur, memperbanyak pasrah, menerima tarian kehidupan yang ada di depanku, aku mencoba untuk tidak melawannya. Disitulah kemudian mulai lancar lagi gitu, Pak Wayan. Ya karena gini Mas Hendra, begitu Mas Hendra miskin rasa syukur, berarti Mas Hendra kaya dengan keluhan. Begitu kita kaya dengan keluhan, pikiran kan juga ya. ngurus itu aja, ngurus keluhan-keluhan itu aja. Sehingga ketika dia ngurus keluhan-keluhan saja, kan dia nggak sempat punya waktu untuk mendengar pesan-pesan itu. Nah, semesta itu kan, kecerdasan semesta dia, roh kita itu kan tahu kapan murid siap, saat itu guru datang. Kalau si pikiran belum siap, si guru nggak akan mau ngasih tahu gitu. Tapi kapan dia siap untuk mendengarkan, si guru datang memberi jawaban. Nah, ketika si pikiran ini lagi ngerajuk, lagi ngambek, lagi tantrum gitu. Terus gimana caranya ngasih tahu coba? Kalau si murid udah merasa dirinya siap, tapi gurunya nggak datang-datang, perlu dipaksa nggak gurunya, Pak Wayan? Enggak. Kalau kita benar-benar siap, dia akan datang. Oh, datang. Udah rumusnya begitu. Nah, kadang kita tuh nggak benar-benar siap, Mas Hendra, merasa diri siap. Oh iya. Kapan dong datang, kapan? Nah, terlalu berharap itu juga bukan sebuah kesiapan, Mas Hendra. Terlalu berharap. Juga bukan kesiapan. Termasuk mengejar-ngejar. Nah, soal misalnya Mas Hendra, ada orang datang, Mas kapan gini-gini, kadang curiga nggak? Iya. Ini maksudnya apa nih ngejar-ngejar? Benar. Kita malah menjadi tidak tertarik gitu ya. Ini maksudnya apa? Ada kepentingan apa nih kan gitu? Curiga kan akhirnya. Curiga. Kok ngoyo? Oh ya ngoyo banget ya, ngotot banget ya. Ngotot gitu ada ya. apa nih gitu? Padahal kita nggak tahu niatnya mungkin baik gitu ya. Tapi dengan cara yang seperti itu kita menjadi tidak nyaman malahan. Iya. Sang ruh itu begitu juga. Hati nurani begitu juga. Ini maksudnya apa nih? Cepat dong kasih aku gini. Kan kadang-kadang misalnya nih, ada orang ingin bisa menyembuhkan. Nah, saya juga pernah bikin begini Mas Hendra, pernah mengalami ini. Terus saya bilang begini dalam diri saya,
ketika melihat orang-orang sakit itu Mas Hendra, saya pernah berpikir, Tuhan, boleh nggak saya diberi kekuatan, kesaktian gitu, supaya orang-orang itu yang datang pada saya ingin sembuh, hanya dengan saya sentuh aja mereka udah sembuh. Supaya saya bisa bahagia melihat mereka itu sembuh gitu. Dan itu keinginan besar saya. Nah, tapi apa yang kemudian saya diam aja dulu. Betul gak sih keinginan saya ini? Kemudian saya telusuri. Oh, ini ego saya saja. Karena apa? Saya terluka melihat orang sakit. Saya sedih melihat orang sakit. Sehingga saya ingin mereka cepat-cepat sembuh. Itu ego saya. Ya. Bayangkan ketika misalnya benar saya diberi seperti itu. Hanya dengan sentuhan saja, 1 detik saya sentuh, 1 detik itu juga orang sembuh. 15 juta tapi ya? Walaupun nggak bayar Mas Hendra. Sekalipun nggak bayar Mas Hendra ya. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ya. Oh gitu ya. 5 menit, 15 juta. Sekalipun saya nggak akan minta bayaran Mas Hendra ya. Lalu informasi itu beredar luas. Wah, disentuh sama Pak Dokter cukup 1 detik aja sudah sembuh. Cukup cuingpet gitu. Iya. Tiba-tiba semua orang datang. Ya, Semua orang datang berbaris di rumah saya sampai penuh. Sampai sak gang-gang penuh, sak jalan raya penuh untuk nunggu giliran. Jadi, saya akan menyentuh setiap detik. Kalau ada saya punya waktu 24 jam sehari, kira-kira berapa detik jadinya dia? 3.600 detik. Iya. Ya karena saya dengan cepat bisa menyembuhkan itu, jadi ada 3.600 orang antri di rumah saya tiap hari 24 jam. Kebayang nggak Mas Hendra? Atau kalau mereka ingin saya istirahat dari jam 10 malam misalnya, berarti kan yang lain-lain yang ingin besoknya disentuh kan tidur di mana mereka? Saya kebayang langsung. Bikin penginapan dong. Bikin penginapan. Langsung saya kebayangnya begini. Oh, ternyata apa yang kau miliki akan menyakitimu. Bahkan ketika kau punya kesaktian sekali sentuh sudah bisa menyembuhkan, meskipun tanpa mereka bayar itu menyakitkan juga. Gitu. Iya. Jadi saya namanya berpikir diganti begini. Namanya diganti Iwayan Tinampi gitu ya. Tinampi. Tampi itu nama ibu saya Mas. Oh gitu. Tinampi, Tampi itu nama ibu. Di situ kemudian saya berpikir, oh ternyata nggak bagus juga ya. Jadi biarlah semuanya lebih baik belajar menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Itu aja yang kemudian saya lakukan. Wayan, amazed banget ya. 2 hari ini bersama dengan Pak Wayan Mustika. Sahabatku dimanapun berada, yang di YouTube, yang di TikTok, sekali lagi kita nanti ada acara di Bali ya di April. Nanti teman-teman yang ada keluangan waktu silahkan join. Terima kasih juga untuk Faras ya yang senantiasa mendukung, mensupport Ngaji Roso gitu ya. Mudah-mudahan Faras makin sukses. Teman-teman yang mau beli produk-produknya silahkan WA admin. Buku-buku Pak Wayan Mustika tersedia lengkap di Ngaji Roso. Silahkan teman-teman yang butuh nanti bisa hubungin kami ya. Pak Wayan, sekali lagi kami tidak bisa membalas apa-apa. Terima kasih banyak atas waktunya. Selama 2 hari ini kami mengirimkan sending love, mengirimkan doa kepada Pak Wayan, sekeluarga, anak-anak. Mudah-mudahan diberi masa depan yang terbaik. Pak Wayan sehat selalu, terus menginspirasi dan membersamai kawan-kawan untuk bertumbuh secara spiritual ya Pak Wayan ya. Makasih ya Pak Wayan ya. Rahayu, rahayu, rahayu.